Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Marga Singgi. Salam dalam Dharma, Soti Hotu, Namo Buddhaya, Chuni Hao. Teman-teman sekalian, pada saat ini, kali ini spesial, saya ingin menyampaikan hanya kepada rekan-rekan para pengurus Tridharma dan aktivis Tridharma dimanapun berada. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa sedikit dipahami. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman, kita tahu bahwa organisasi Tridharma yang dulunya dikenal dengan nama Sam Kau Hui atau San Chiao Hui itu dipelopori oleh Bapak Kwetek Huai di Batavia sebelum Indonesia merdeka. Bapak Kwetek Huai lahir 31 Juli 1886 dan wafat pada tanggal 4 Juli 1952. Nah, Bapak Kwetek Huai ini yang mempelopori berdirinya organisasi Sam Kau Hui yang sekarang dikenal dengan nama Tridharma. Pada saat itu Indonesia belum merdeka. Dan kemudian ketika Indonesia merdeka, secara organisasi Sam Kau Hui dibina oleh Departemen Agama pada saat itu, yaitu Direktorat Jenderal Hindu Bali. Dalam perkembangannya kemudian Direktorat Jenderal Hindu Bali berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Hindu Buddha, dan terakhir berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Nah, dari zaman kemerdekaan sampai kemudian perkembangannya Orde Lama, Orde Baru, dan sampai hari ini semua organisasi Tridharma bernaung di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bimas Buddha dan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Secara organisasi memang negara punya kewajiban untuk membina warga negaranya yang berorganisasi, yang memiliki perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Perkembangan organisasi Tridharma pun kemudian berkembang. Dan sekarang kalau tidak salah Majelis Tridharma itu ada 4 organisasinya. Belum lagi ada Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia. Terus kemudian ada lagi Perkumpulan Tridharma Nusantara. Lalu ada lagi organisasi Pemuda Tridharma Indonesia. Ada lagi organisasi Perkumpulan Muda Tridharma. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semuanya menggunakan nama Tridharma. Sebenarnya apa sih tujuan dari organisasi itu semuanya yang menggunakan nama Tridharma? Tridharma adalah berasal dari kata Tri dan Dharma atau Sam Kau atau San Chiao. Jelas di sini artinya adalah ajaran agama Buddha, khususnya Mahayana, dengan guru besar Sakyamuni Buddha. Kemudian agama Tao dengan nabinya Nabi Lao Tse atau Taishyang Lao Chin. Dan kemudian agama Konghucu atau agama Ji atau agama Ru dengan nabinya ya Nabi Konghucu. Itu dasarnya. Dan kenapa umat Tridharma atau anggota Tridharma ini
meyakini tiga-tiganya. Ya karena memang perjalanan sejarah kemanusiaan dan sejarah perkembangannya dari kakek nenek, dari leluhur memang menganut sekaligus tiga-tiganya. Bukannya sok suci, sudah pinter, jadi tiga-tiganya dianut, tidak. Tapi karena memang tiga-tiganya ini secara bersamaan dianut karena tidak bertentangan, karena tidak bertolak belakang. Dan umat Tridharma sudah menjalani itu sudah sekian lama, bukan cuma ratusan tahun, tapi lebih dari 1000 tahun sejak sejarah awalnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu saja umat Tridharma kalau bersembahyang caranya berbeda. Tidak sama dengan majelis agama Buddha, majelis agama Konghucu, majelis agama Tao. Tridharma caranya ya ada cara Tridharma sendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pandita. Tridharma punya tata ibadah kebaktian sendiri. Secara mingguan atau Cait Capgo, kemudian upacara pemberkatan perkawinan, upacara pemberkatan kematian, upacara peresmian tempat baru, rumah baru, kesejahteraan umat, upacara pelantikan, sumpah jabatan. Nah, itu semuanya disusun oleh Dewan Pandita. Dalam kebaktiannya umat Tridharma, di altar Tridharma itu ya pasti adalah ada 3 kimsin, 3 rupang, 3 pratima. Sakyamuni Buddha, Taishyang Laochen, dan Nabi Konghucu. Kenapa 3 ini ada di altar? Dan bagaimana susunannya? Ini sudah ada tercermin di lukisan-lukisan kuno dari Tiongkok yang sudah usianya ratusan tahun, posisinya seperti ini. Tidak saya bahas pada saat ini, tapi bisa dilihat di beberapa dokumentasi lukisan-lukisan Trinabi posisinya seperti itu. Nah, kalau namanya umat Tridharma, otomatis tidak bisa yakinnya hanya satu saja, Buddha saja, Konghucu saja, atau Tao saja, Lao Tzu saja. Harus sekaligus tiga-tiganya. Termasuk turunannya, Buddha dengan banyak bodhisatwa dan dewa. Agama Tao juga dengan banyak dewa-dewa. Agama Konghucu selain Nabi Konghucu juga ada dewa-dewa lainnya juga. Termasuk semuanya itu. Dan kalau umat Tridharma kebaktian, pasti pertama-tama Pai Ti Kong dulu, Tian Kung dulu di depan yang pertama, kemudian baru ke altar untuk kebaktian. Kalau sembahyang personal biasanya juga ada sembahyang kepada di bawah altar itu yang altar utama, di bawahnya ada To Te Kong. Kalau Medan Lang bilang Te Chu Kong. Kalau Hanyin bilang Tuti Pakung. Setelah itu baru dah ke kiri, ke kanan banyak altar, banyak dewa dewi, banyak bodhisatwa, banyak kongco, makco, sinbeng yang disembahyangi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, otomatis umat Tridharma meyakini tiga-tiganya sekaligus. Ajaran Buddha bersumber pada Tripitaka. Ajaran agama Tao dari Nabi Lao Tzu bersumber pada kitab utamanya Tao Te Ching. Walaupun dalam agama Tao masih banyak kitab yang lainnya, tapi kitab intinya adalah Tao Te Ching. Kemudian pelajaran agama Konghucu kita pelajari dari kitab Sesu Ucing atau Susi Ngokeng. Nah, 3 ajaran tersebut dari 3 sumber tersebut tidak dicampur adukan, sumbernya masing-masing. Tapi setelah kita pelajari, kita pahami, kemudian kita resapi, dipraktekannya berbarengan, sinkretis jadi satu. Prakteknya itu menjadi satu kesatuan. Dulu saya pernah umpamakan kalau kita mau minum kopi susu yang manis, sumbernya kopi, gula, dan krem. Kita ambil masing-masing, kemudian kita seduh dengan air hangat, air panas, diaduk. Kemudian setelah selesai tercipta kopi susu yang manis.
Setelah kopi susu manis ini kita minum, ya kopi tersebut kita kembalikan kepada sumbernya. Susu juga kita kembalikan kepada sumbernya. Gula juga kita kembalikan kepada sumbernya. Tapi ketika diperlukan, semuanya jadi satu. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi tidak bisa saya yakinnya hanya Buddha saja, saya yakinnya Konghucu saja, saya yakinnya agama Tao saja. Buat umat Tridharma tidak bisa satu-satuan gitu, ya, sekaligus. Tapi kalau ada umat dari yang lain, teman-teman, saudara-saudara kita hanya yakin ajaran agama Buddha saja, silahkan. Hanya yakin ajaran agama Tao saja, silahkan. Hanya yakin ajaran agama Konghucu saja, silahkan. Tapi kalau umat Tridharma meyakini semuanya, juga jangan di apa-apakan gitu, biarkan saja. Ya, karena memang kami umat Tridharma, kita umat Tridharma meyakini sekaligus tiga-tiganya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, para pengurus Tridharma dari seluruh daerah, dari seluruh tempat, coba apakah kita mau meyakini ajaran Tridharma ini dengan sebaik-baiknya? Tentu jawabannya mau. Kalau jawabannya mau, mari kita pelajari, mari kita mulai membina diri. Karena kalau ini tidak kita lakukan, saya yakin 10 tahun atau 20 tahun ke depan, itu tempat ibadah Tridharma, kelenteng, tepekong, bio, atau wihara Tridharma, kalau tidak dibina, maka kita akan kehilangan generasi muda kita, akan kehilangan generasi penerus kita. Dan efeknya, kelenteng, tepekong, bio, wihara Tridharma bisa jadi museum, cuma bisa jadi cerita kenangan saja. Padahal ini adalah pelajaran baik dari leluhur kita yang mesti kita teruskan. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita pelajari terus Tridharma sebagai ajaran yang menjadi the way of thinking dan juga the way of life. Semoga semuanya punya tekad, punya semangat yang sama. Karena banyak umat Tridharma di berbagai daerah yang membutuhkan pembinaan dari para pengurus sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Salam dalam Dharma. Sotihotu. Namo Buddhaya. Chunihao. Sampai jumpa.